belum menunjukkan program yang berarti setelah melakukan revolusi besar-besaran di tubuh FAM pada tanggal 15 Desember kemarin. Salah satu supporter timnas Malaysia menggembar-gemborkan kalau Harimau Malaya akan menjadi skuad terkuat di Asia Tenggara. Ya, seperti biasa sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Nampaknya guys, Harimau Malaya akan meninggalkan Indonesia guys. Mesti korang dah tahu kan kenapa aku cakap sedemikian. Okey, yang pertama-tama yang ditunggu-tunggu oleh peminat Harimau Malaya telah tiba guys, iaitu jurulatih untuk skuad Harimau Malaya telah diumumkan oleh FAM. Coach baru kita ini bukan dari Korea, bukan dari Jepun juga guys. Coach baru kita iaitu bernama Peter, kita panggil je Peter, iaitu berasal dari Australia. Okey, kedatangan coach baru Peter iaitu dari Australia ni akan mengubah dari segi mentality untuk pemain skuad Harimau Malaya kita akan datang nanti guys. Aku harap taktikal permainan dari segi sorak permainan akan mengubah segala-galanya untuk skuad Harimau Malaya untuk masa depan untuk melayakkan Malaysia ataupun Harimau Malaya kita ke dalam skuad Piala Dunia yang akan datang guys. Aku harap Peter ataupun coach baru Harimau Malaya akan mengubah nasib ataupun akan mengubah dari segi corak permainan untuk skuad Harimau Malaya. Aku harap Peter atau coach Harimau Malaya ni akan menambah ataupun akan meningkatkan ranking skuad Harimau Malaya yang akan datang. Ya, aku tunggu sekarang untuk pemain skuad Harimau Malaya iaitu berkenaan mixed blood, iaitu pemain kacukan ataupun pemain berdarah Malaysia akan diumumkan guys. Tidak lama lagi iaitu ada seorang individu telah berjumpa dengan Presiden Halu FIFA lagi nih mereka guys. Yang ini kita perlu tunggu guys untuk kemajuan skuad Harimau Malaya. Sebab tu aku cakap Harimau Malaya akan meninggalkan skuad Indonesia guys. Sebab kita ada perubahan dari segi coach baru, ada perubahan dari segi pemangkang FAM, dari segi pemangkang skuad Harimau Malaya. Sombong banget. Aku harap akan tiba untuk peminat skuad Harimau Malaya akan ada perubahan untuk skuad kita guys. Sabar kita tunggu proses untuk seorang individu ni telah melakukan kerja yang sangat-sangat laju dan beliau telah berjumpa dengan Presiden FIFA. Korang tahu kan siapa dia? Aku malas nak cakap, nanti ada netizen Indonesia cakap kita mimpi. So kita tengok hasilnya nanti dan jangan lupa sokong skuad Harimau Malaya walaupun mereka di mana berada. Okey. Jadi seperti inilah salah satu perilaku dari supporter timnas Malaysia. Baru saja mendapatkan satu pelatih baru, Peter Klamoski. Dia ini sudah beranggapan akan meninggalkan timnas Indonesia. Padahal sudah jelas ya, timnas Indonesia ini sedang mengikuti kualifikasi putaran 3 Piala Dunia. Sedangkan Malaysia tahun depan mereka baru mengikuti kualifikasi Piala Asia. Dan ku beranggapan ya, para supporter timnas Malaysia ini biasa hidup di angan-angan guys. Jadinya sering berhalusinasi. Lanjut. Kemarin warga Malaysia ini ada yang ngomong macam ini. Woi, Konoha, tunggu koyo. Bulan Desember nih Malaysia bakal buat kejutan. Dan yang pasti kejutan nih bakal buat warga Konoha nih ketar-ketir. Aku tunggu-tunggulah aja sampai kini. Apalah kejutan Malaysia nih yo. Apa nak naturalisasi CR7, apa Arif Aiman nak main di Barcelona. Tapi kabarnya tuh udah ada sampai kini jo. Padahal Desember lah nak habis. Dan saking lamanya aku nunggu, akhirnya kabar itu ternyata datang juga jo. Nggak taunya timnas Malaysia nggak lolos semifinal Piala Ciki jo. Aduh, rupanya itu ya kejutannya tuh. Kukira apa, sumpah kagetnya aku. Padahal kemarin tuh macam Union.
Aku nak ketemu Indonesia di semifinal. Biji lah, lolos beda kau. Kau tuh aturannya ngaco Malaysia. Kau tuh tak ada level Indonesia lagi. Ngapo lah masih nganggap timnas kau tuh lebih hebat dari timnas Indonesia nih. Udah lah Piala Asia kelompok umur tak ada yang lolos. Kualifikasi Piala Dunia ronde 3 tak pernah. Sekarang tak lolos fase grup pula di Piala AFF. Sedihnya, oi. Dah tuh netizen tuh ada yang ngomong gini. Semoga pemain Konoha juga tak lolos. Emang busuk hati nian kau nih ya. Kau tuh harus ngaco. Tak ada kacau apa kau di rumah. Cobalah tengok kau tuh perkembangan sepak bola kau dewe. Baik itu regenerasi, apa kepengurusan asosiasi sepak bola kau. Bagus apa tidak, hancur apa tidak. Benahin dulu itu. Kalau lah bagus, bolehlah kamu ngegibahin Indonesia. Ini sibuk benang ngebanggain klub. Klub apa tuh namanya? Johor Darul Taklim. Woi, sinilah aku jelasin. Kau tengok tuh Arab Saudi. Klub bagus, terorganisir, tapi timnasnya hancur. Nah, itulah yang kamu alamin sekarang nih. Klub kamu tuh bagus karena pemain asingnya, bukan pemain lokal kamu. Kasihan pemain lokal kamu, banyak yang duduk di bangku cadangan. Kau nak ngikutin Indonesia tak bakalan bisa. Diaspora kami ini banyak. Rata-rata pemain grade A. Memang sih, kau ada juga. Diaspora grade A tuh kau ada, aku tahu. Cuman masalahnya mau dak budak tuh main di Piala AFF. Mak bapaknya memang bener-bener orang Malaysia apa tidak. Aduh kesiannya aku nengok tetangga nih. Tak bisa menang malah nyumpahin Indonesia kalah. Lah benar-benar kamu tuh main sepak takraw. So-soan pulo nak main sepak bola. Malaysia. Memang sudah menjadi rahasia umum guys, para supporter timnas Malaysia ini seperti hidup di angan-angan, jadi berhalusinasi. Padahal perubahan yang baru saja terprogram adalah pergantian pelatih, yaitu pelatih baru Klamoski, dan Peter Klamoski pun belum mendapatkan pengalaman untuk melatih timnas di skuad suatu negara. Netizen Malaysia ngejek-ngejek Indonesia karena tidak ada di salah satu grup kualifikasi Piala AFC 2027 di Arab Saudi. Mereka blunder nggak sih? Mereka mengejek karena Indonesia nggak ada nih di grup A, B, C, D, E, dan F di kualifikasi kali ini. Ejekan seperti sudah bawa pemain Belanda kok Iya, memang mereka ini SDM rendah. Saya mencari bendera Indonesia, aja tapi SDM Indonesia tinggi. bukan level Asia. Nyatanya, timnas Indonesia sudah ada nih di AFC 2027 tanpa harus mengikuti kualifikasi. Ini nih ejekan yang lainnya. Salah satu akun bilang kayak gini, sederhana, Udah tapi masuk mereka timnas tidak bisa. Indonesia. Dibalas tuh Udah sama otomatis. Mas Dang. Ini juga sederhana, tapi mereka tidak bisa. Akun lainnya juga membalas, sederhana tapi tit ang. Sampai timnas putri pun diangkat nih karena memang baru saja Indonesia menjuarai kualifikasi AFF Putri dan ya lihat sendiri hasilnya. Adapun beberapa prestasi timnas Indonesia di tahun ini dari juara Asian Cup U19, futsal, AFF Moment, AFC Sting dan banyak lagi baca dah. Jadi buat teman-teman dari Malaysia terjawabkan kenapa Indonesia tidak ada di grup kualifikasi kali ini. Karena Indonesia sudah lolos AFC tanpa kualifikasi. Ada komentar? Ternyata masih banyak netizen Malaysia ini yang nggak menyadari ya kalau timnas Indonesia ini sudah berhasil masuk Piala Asia di tahun 2027. Jadi tidak mengikuti kualifikasi Piala Asia di tahun depan guys. Dan seharusnya mereka ini tahu ya kenapa timnas Indonesia nggak ada di fase grup. Sudah jelas karena timnas Indonesia sedang mengikuti putaran 3 Piala Dunia. Jadi seharusnya mereka ini paham. Jadi nggak bertanya-tanya lagi di setiap orang-orang Indonesia, setiap para kreator Indonesia memposting video. Lanjut. Kalau betul lah yang buat ni adalah daripada penyokong Malaysia kita, maka saya katakan ini adalah satu tindakan yang sangat bodoh. Apa salah Singapura? Malaysia tersingkir disebabkan pengurusan dan pemain Harimau Malaya. Bukankah perlawanan tersebut diadakan di Malaysia? Siap di hadapan lebih 30,000 penyokong kita lagi tu. Tapi kenapa pemain Malaysia langsung tak dapat jaringkan gol sama sekali? Iya. Satu gol pun tak dapat. Kita hanya perlukan satu gol saja. Kalau diperhatikan juga pada perlawanan hari itu, Malaysia sangat mendominasi. Jadi sepatutnya kau bakarlah ataupun terbalikkanlah potret wajah-wajah pengurusan dan pemain-pemain Harimau Malaya korang yang tak mampu menangkan skor Malaysia walaupun segala kelebihan pada kita. Ranking Singapura ni sangat rendah tau kalau nak dibandingkan dengan ranking Malaysia. Ya, dan sekali lagi ya, kelebihan pada perlawanan hari itu semua ada pada Malaysia.
Oh ya, dan perlawanan hari itu pun sebenarnya kita tak dikalahkan oleh Singapura. Kita seri. Okey, itu satu hal lah. Lepas ni, kalau Singapura ataupun negara lain buat benda yang sama pada bendera Malaysia, jangan kau meroyan pula tau. Apa pun tahniah Singapura, sebab walaupun ranking anda rendah, anda tetap mampu menghalau sebuah pasukan yang berada di ranking lebih tinggi. Saya harap sangat Singapura akan masuk ke perlawanan akhir nanti. Sepertinya kejuaraan Piala AFF ini adalah kejuaraan yang paling didambakan oleh para pundit timnas Malaysia, guys. Ya, mereka ini rela melakukan hal-hal konyol seperti barusan. Apalagi di laga saat melawan Thailand, selesai pertandingan timnas Malaysia ini bentrok dengan supporter timnas Thailand. Dan ditambah lagi kemarin saat melawan Singapura di kandang sendiri, pundit timnas Malaysia membuat kerusuhan di stasiun kereta. Itu sangat-sangat disayangkan, guys. Padahal mereka ini selalu mengklaim ya, IQ mereka berada di atas IQ orang Indonesia. Tapi sesuai fakta tidak seperti itu, guys. Kalau mereka memiliki IQ tinggi, mereka nggak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.